Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang video sebelumnya yang membicarakan tentang dua hal ya, yaitu trading dengan modal kecil dan zone zero loss M15. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba membahas sedikit ya, ataupun secara perlahan tentang zone zero loss ini ya. Zone zero loss yang dimaksudkan pada reentry zone zero loss yang dimaksudkan pada video sebelumnya itu ya. Oke, jadi di sini kita langsung lihat saja contohnya di pair GBP USD. Oke, jadi di sini kita membutuhkan atau saya menambahkan satu indikator lagi, yaitu exponential moving average periode 100 ya, EMA 100. Jadi ini dia ya. Ini parameternya, moving average periode 100, metode eksponensial, aplikasi close, warna di sini warna merah ya. Jadi ini untuk lebih meyakinkan kita bahwasanya satu kondisi itu sudah kita yakini menjadi zone zero loss ya. Jadi ini hanya menambah keyakinan kita, karena pada video sebelumnya saya mengatakan bahkan entry-nya tidak perlu dikonfirmasi, tapi kita harus menggunakan indikator tambahan ini ya, yaitu exponential moving average periode 100 ya. Oke, ini dia tampilannya yang warna merah ya, yang warna merah ini. Jadi di sini kita lihat ini yang warna hitam, ini adalah mid BB atau sama dengan simple moving average periode 20 ya. Jadi ini MA juga, moving average juga periode 20. Kemudian ini yang warna aqua, ini adalah exponential moving average periode 50. Dan yang warna merah seperti yang baru saya sampaikan, ini adalah exponential moving average periode 100. Jadi ini adalah moving average ataupun MA periode 20, 50 dan 100. Oke, apa fungsinya MA 100 ini? Jadi paling tidak ada dua fungsi penting ya. Jadi kita harus tahu juga fungsinya dulu, supaya jangan terlalu banyak indikator yang tidak kita pahami apa fungsinya. Jadi ini kita hanya menambahkan satu garis MA 100 tapi mempunyai efek yang lumayan bagus ya. Oke, sebelumnya yang sudah kita pahami bersama bahwasanya kondisi zone zero loss itu adalah apabila moving average periode lebih rendah memotong periode yang lebih tinggi, atau dengan kata lain moving average berperiode lebih tinggi berada di atas periode lebih rendah, maka itu dinamakan zone zero loss sell, dengan kondisi seluruh MA high dan MA low nya berada di bawah mid BB ataupun MA 20 ya. Oke, di sini kita lihat kondisi zone zero loss. Ini adalah kondisi zone zero loss ya, dimana MA 50 ini crossing memotong MA 20 yang hitam ya, ataupun mid BB. Crossing MA 50 dan mid BB ini, dan kondisi MA high dan MA low nya berada di bawah mid BB. Jadi ini dikatakan zone zero loss ya, seperti pemahaman kita selama ini ya.
Jadi di sini kita tambahkan MA100, fungsinya adalah seringkali setelah terjadi crossing seperti ini, kemudian crossing lagi ke atas, crossing lagi ke bawah, itu karena posisi MA100-nya ataupun ini kita anggap sebagai indikator tren yang lebih besar, belum pada posisi yang tepat ya. Jadi artinya sekilas seperti sudah membentuk tren baru, tapi dia masih sideways sebenarnya. Oke. Kemudian coba kita lihat di mana pertama kali crossingnya ya. Jadi inilah yang saya katakan dengan zone zero loss yang seringkali tidak perlu dikonfirmasi apabila crossingnya terjadi di sini seperti ini. Di sini tempat crossing pertama kali, ini di time frame M15 ya. Crossing pertama kali MA50, 100 dan 20 di sini ya. Jadi di sini inilah yang dikatakan zone zero loss sempurna. Ya. Dari sini kita lihat harga terus memulai penurunan. Yang seperti ini adalah biasanya re-entry di time frame H1 ya. Ini nanti untuk lanjutannya kita bahas lagi masalah ini. Ini kita khusus fokus pada kondisi zone zero loss yang dimaksudkan pada video sebelumnya ya. Oke. Ini sudah kita lihat pertama kali crossingnya, dan dari sinilah penurunan harga terus sampai jauh ya. Mulai dari sini. Ini dia ya, crossingnya pertama kali, kemudian ini turun terus. Oke. Kemudian fungsi lain dari moving average 50 ini adalah seringkali harga ini untuk konfirmasi ya, ini cerita lain lagi. Ini kita membahas fungsi MA100-nya dulu. Untuk apa kita pasang dia di MT4 kita? Inilah salah satunya ya. Jadi seringkali harga itu sudah menembus MA50 dan mentoknya di MA100 ini. Karena dia berperiode lebih tinggi, berarti dia lebih kuat ya. Lebih kuat sebagai resisten ataupun lebih kuat sebagai support. Oke. Ini fungsinya ya. Jadi apabila penembusan MA50 dan di atasnya ada MA100, itu biasanya akan mentok di MA100, dan di MA50 nanti akan terjadi rejection ya. Oke. Kita lihat lagi crossingnya, ini dia. Ini crossing ke atas di sini ya. Crossing ini terjadi pada saat harga ini sebenarnya di sini ya. Ini crossing, harga ini di sini. Jadi belum entry di sini, tapi entry-nya di re-entry sini. Ya. Kemudian fungsi yang kedua untuk MA100 ini, apabila dia setupnya zone zero loss sempurna, artinya MA100-nya pun di bawah MA50, maka fungsi kedua dari MA100 ini bisa kita gunakan sebagai level stop loss. Tentunya di bawah MA100 sedikit ya. Misalnya kita entry di sini, ini sudah kondisi zone zero loss, maka stop lossnya cukup di bawah MA100 ya. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang pertama tadi bisa kita gunakan pada analisa multi time frame pada saat harga berhadapan dengan MA50 dan tembus. Itu biasanya kita bisa lihat rejection di time frame di MA100-nya ya. Oke.
Sama kasusnya seperti saat ini di pair BTC USD ya. Pair BTC USD ini kalau kita lihat di time frame daily ini rejection di EMA 100. EMA 50 nya sudah tembus ya. EMA 50 sudah tembus. Ini EMA 50 tapi dia rejection di EMA 100. Jadi seringkali terjadi seperti ini ya. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Kita lihat lagi crossing yang terjadi ya. Ini seperti ini tidak ada signal di sini, tidak ada entry. Apabila MA yang 3 buah ini seperti ini ya, rapat. Ini berarti kondisinya sideway. Oke, di sini lagi. Ini sebenarnya kita lihat kalau tidak menggunakan EMA 100, ini EMA 50 sudah memotong mid BB di sini. Berarti di sini sudah zone zero loss kalau seperti biasanya ya. Tapi apabila kita menggunakan EMA 100, ini belum zone zero loss. Dia terjadi zone zero loss di sini. Ketika MA 100 ini masuk ke bawah MA 50. Ini sudah zone zero loss dan entry-nya di sini. Atau di sini. Stop loss kalau kita menggunakan EMA 100 di sini. Dan di contoh yang ini SL ya, posisinya SL. Tapi SL-nya pun tidak seberapa ya kalau kita menggunakan ini. Oke, kita lanjut lagi cari contoh. Contoh crossing pertama ataupun terjadinya zone zero loss pertama ya. Di sini. Ini zone zero loss pertama. Setelah EMA 100 masuk ke atas EMA 50 ya. Ini zone zero loss, stop loss di sini. Ini langsung profit ya, langsung profit sekitar 26170 hingga 26050. Nah, di sini ekstrim kita sudah pasti exit di sini ya. Oke, kita lihat lagi. Ini crossing. Kondisinya sudah seperti ini tadi, EMA susunannya ya. Kita lihat ini yang perlu diperhatikan susunannya ini. EMA 100, EMA 20, EMA 100, EMA 50, EMA 20. Ya, ini sudah crossing di sini dan di sini entry SL di sini. Target ini sudah lebih 1:2 ya. Jadi itu keuntungan ataupun fungsi dari kita memasang indikator tambahan ini. Yang pertama bisa kita gunakan sebagai level stop loss pada kondisi zone zero loss. Dan yang kedua bisa juga kita gunakan sebagai konfirmasi dalam mencari rejection di area EMA 50 yang sering juga tertembus ya. Apabila tertembus EMA 50-nya maka kita tunggu di EMA 100. Oke, mungkin untuk sementara itu saja. Mungkin Anda sudah mendapat poinnya ya. Jadi masih banyak, sebenarnya sudah banyak materi-materi yang kami sampaikan mengenai zone zero loss. Anda bisa lihat nanti di deskripsi ya. Ini hanya tambahan saja bagaimana kita bisa menggunakan zone zero loss ini ataupun meyakini zone zero loss ini untuk entry tanpa menggunakan konfirmasi, yaitu apabila crossing dari MA 50 dan mid BB ini berada di atas MA 100, itu artinya zone zero loss buy, dan apabila crossing MA 50 dan mid BB ke arah bawah dan posisi MA 100 di atas, itu zone zero loss sell. Jadi sebagai penguat saja, karena seperti saya sampaikan di video sebelumnya, bahkan dengan cara ini saya tidak perlu mengkonfirmasi ya.
apalagi dikonfirmasi tentu saja lebih valid. Artinya misalnya kondisi zone zero loss yang terjadi ini di time frame M15, kita lihat posisinya di time frame H1 apakah berada dalam setup kenaikan. Apabila terjadi dalam setup kenaikan di time frame lebih besar, maka sudah sangat valid ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.